Saat yang ditunggu-tunggu oleh Desak Made Hugesia Dewi sampai juga. Insinyur Ahmad Hestiavin Tahtiar Arifin yang resmi menjadi suaminya sejak 17 Juni yang lalu pulang dari tugasnya di Papua. Artinya inilah lebaran pertama yang akan mereka jalani bersama. Tidak heran bila sejuta rencana sudah mereka susun. Apa itu? Kita akan sholat Id ya. kalau bisa tuh sama keluarga gitu, rame-rame. Pengen sama ibu mertua. Makanya Hari Raya Idul Fitri tahun ini dimanfaatkan oleh Ica dan Ikang sebaik-baiknya untuk keluarga. Lebaran tahun ini adalah kumpul bersama orang-orang yang dekat di hati, keluarga inti, Ikang sama anak-anak. Dan memang setiap tahun Ikang sekeluarga selalu memanfaatkan Idul Fitri untuk saling mengunjungi sanak famili dan tetangga. Ya, Lebaran tuh menurut saya suatu hari kemenangan di mana kita sudah melampaui berbagai ujian dan kita menang melawan hawa nafsu sendiri. Kebahagiaannya tuh yang kita dapatkan tuh total, full gitunya. Dan juga di samping kebahagiaan mendapatkan suatu kemenangan yang hakiki, juga mendapatkan suatu keindahan bersilaturahmi. Khusus Lebaran tahun ini, bagi Ikang maupun Ica jadi terasa lebih berkesan karena perpisahan selama 1 semester serasa sudah bertahun-tahun. Apalagi bagi Ica, kali ini ia harus melewati sebagian puasa di negeri orang sendirian lagi. Ya rasanya beda sekali karena nggak ada Ikang, nggak ada anak-anak. Kemudian kadang-kadang sahur, kadang-kadang enggak. Karena sendirian dengan jam weker gitu loh. Dan saya nggak punya mobil di sana, jadi kemana-mana jalan kaki. Sehingga jadi udah besepir nih. Sehingga kalau malam tuh ya capek sekali gitu. Jadi saya dobelin makannya. Sahur nggak ada yang teriakin. Kalau sini kan kentongan ya, kalau nggak dari masjid-masjid ya udah sahur sana pasti nggak ada pisan gitu loh, blas. Karena kan juga masjidnya nggak boleh ada beduk, nggak boleh ada azan. Jadi ya mereka di sana sangat menghargai hak azazi ya, right ya, human right. Jadi ya sesuatu yang rame-rame itu dianggap mengganggu gitu loh. Jadi ya keimanan itu ada dalam hati yang paling dalam. Ica sempat takut tidak bisa pulang ke Indonesia lantaran ada peraturan baru bagi mahasiswa asing. Beruntung bisa juga pulang untuk berkumpul dengan keluarga. Dan mudah-mudahan bulan depan bisa kembali ke Amerika. International student tuh emang dilarang pulang. Ya karena kalau keluar, apalagi yang nggak tahu mungkin yang Islam gitu ya susah masuk lagi. Karena mereka proteksi yang ketat. Ya sangat dimaklumi karena kan setelah 11 sebelum itu nggak apa-apa. Jadi sekarang saya kesini pun dengan segepok surat-surat. Mudah-mudahan bulan depan bisa kembali ke Amerika, kan masih panjang perjuangan. Artinya perpisahan dengan keluarga harus terjadi lagi. Yang paling berat kan 3 bulan pertama ya. Itu sangat berat sekali karena biasanya kita saling ngurus sama-sama terus gitu ya. Walaupun kita sama-sama sibuk, tapi tetap buat saya yang penting asal istri saya ada di rumah saya tenang gitu loh. Nah ini sekarang udah di Amerika jauh sekali, udah gitu ada permasalahan politis seperti ini, jelas-jelas ini sangat mengganggu kekhawatiran saya. Saya hanya bisa berdoa aja, sama-sama berdoa, dan juga saya bilang kukuhin niatnya karena niat dia tuh memang untuk belajar mencari ilmu. Susahnya perpisahan ini lantas dikembangkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab menjadi gosip yang tidak menyenangkan. Memang semua itu adalah resiko ya, di mana kita melakukan kebaikan pasti setannya banyak. Nah itu jadi gosip itu salah satu setan. Itu permainan setan-setan aja, jadi biar. Kalau kita ingin berbuat yang terbaik, setan yang turun tuh bukan kopral tapi jenderal setan. Wah. Memang sekarang saya belum bisa bicara mengenai karya, kualitas karya, apalagi ya saya baru 1 quarter ya. Ya dan harus ada 8 quarter lagi yang harus saya jalani. Jadi ya tunggu saatnya aja deh. Mungkin insya Allah saya bisa berbicara lewat karya. Saya kepengen kayak teman-teman yang udah sukses kayak Mira, kayak Riri, kayak Mas Garin, ya kayak Mbak Nan, Banyak lagi. masih banyak lagi. Dan itu nggak bisa instan. Itu butuh proses, butuh waktu dan butuh pengorbanan. Misalnya salah satunya jauh dari keluarga tercinta. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar-Kabari Minggu, tayangan yang kami rancang untuk Anda pada sore hari libur ini. Bagi Dewi Huges,
Tentu saja ini adalah lebaran pertamanya bersama sang suami yang bekerja di Papua. Pokoknya, suaminya harus pulang ke Jakarta demi Idul Fitri bersama. Saat yang ditunggu-tunggu oleh Desak Made Hugesia Dewi sampai juga. Insinyur Ahmad Hestiafin Tahtiar Arifin yang resmi menjadi suaminya sejak 17 Juni yang lalu pulang dari tugasnya di Papua. Artinya inilah lebaran pertama yang akan mereka jalani bersama. Tidak heran bila sejuta rencana sudah mereka susun. Apa itu? Kita akan sholat Id ya. kalau bisa tuh sama keluarga gitu, rame-rame. Pengen sama ibu mertua. Nah, Rencananya karena keluarga Palembang punya kebiasaan. tradisi. Terus setiap Idul Fitri hari pertama itu kita kumpul keluarga besar, Sudahnya ratusan, Bu. benar gitu. Seperti biasa silaturahmi. Nah, saya mau ngajak Ugas kayak gitu. Dia biasanya tuh suka sendiri aja gitu, kalau tahun lalu tuh sendiri, nggak pernah rame-rame, dia nggak pernah kumpul keluarga gitu. Saya mau ngajak dia mau kumpul bareng rame-rame, muter silaturahmi antar keluarga. Sama merusak acara food combining kita hari itu ya. Ya. Makan tewan, mau makan pempek, pokoknya makanan-makanan itu kita makanin dulu satu hari. Harus menghadapi keluarga Palembang yang sedemikian banyak siap. Banyak. Udah kebal Biasa. sih. Cuman agak-agak bungkuk karena gue harus begini-begini terus. Semua diciumin tangan. Jadi nggak ada shock gitu ya. Enggak, alhamdulillah kebetulan di keluarga Ugus memang ada tradisi cium tangan gitu, meskipun enggak yang Islam banget gitu, tapi kita emang ada tradisi cium tangan. Jadi pas kawin ke keluarga Palembang, mereka malah punya tradisi cium tangan yang hampir umuran deket gini aja nih, kalau dia beda berapa bulan ya dari kita udah begini ada. Jadi pokoknya tapi Ugus banyak belajar dari keluarga Palembang, mereka kekeluargaannya luar biasa. Yang namanya bela-belain saudara gitu ya, KKN itu Palembang tuh luar biasa loh, solid banget gitu loh. Terbayanglah betapa bahagia mereka. Sebab sejak pernikahan mereka langsung dengan kesibukan masing-masing. Huges tetap di Jakarta, sedangkan Afin ke Papua dengan pekerjaannya pada PT Freeport Indonesia. Sampai puasa hari ke-15 pun masih mereka jalani secara terpisah. Meskipun begitu, kontak jalan terus. Bahkan saat sahur saling membangunkan lewat telepon. Mahal pokoknya. Kali bangun-bangunan sahur gitu kan. Pagi kan kalau Ugus di sini jam 1, Afin udah jam 3. Kebetulan juga kan Pas sahur. sahur. Jadi Jadi telepon, gua Bang. bangunin dia. bangun, banguninnya tuh jahat banget. Jadi yang nggak cuman Ring bangun ya, nggak gitu. Bangun, udah bangun belum? Ayo ngomong dulu gitu. Jadi make sure kalau Ugus tuh benar-benar bangun gitu. Yang kalau nggak gitu, plak Ugus ketiduran lagi karena capek banget kan. Namun yang jelas Huges yang biasa kemana-mana sendiri sekarang jadi diantar suami. Itu penting karena sebagai presenter 2 buah acara Ramadan di televisi, salah satunya setiap hari ia harus berangkat pukul 1:30 dini hari. Dan yang penting juga pada tahun-tahun ini pula Huges dan Afin yang sedang menerapkan program food combining, cara mengatur menu makan supaya kerja tubuh seimbang, sangat mengharapkan kehamilan. Ugus kebetulan itu juga rezeki Ugus. Ugus bisa konsultasi sama seorang ahli gizi terkenal langsung, yang sama Mbak Andang. Jadi setiap hari sebelum acara mulai, Ugus sama kakak berdua yang ini dulu konsultasi. Mbak Andang, Afin harus makan apa? Ugus harus makan apa gitu. Terus Mbak Andang sampai bikinin kita resepnya gitu, makan apa gitu, supaya bisa karena tadi Mbak Andang bilang wanita mempersiapkan wadahnya gitu ya, sementara bibit juga harus bagus gitu. Jadi dua-duanya masih makan makanan sehat. Sudah punya target waktu? Ya dikasihnya aja ya. Kita sih dari kerja keras setelah nikah itu kita udah niat emang mau punya anak segera gitu. Tapi barangkali ini kemarin tuh saya banyakan di Papua, habis itu pulang lagi, jadi nggak rutin gitu dikumpul, barangkali belum dikasih. Ya insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini kita dapat hikmah. Insya Allah. Ugus dan Afin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. To all RCTI viewers and everyone on Kabar Kabari, Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlebaran. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inilah pasangan pengantin baru Michael McCarthy dan Etta Herawati yang akrab disapa Berta. Berta adalah nama terkenal di kalangan penyanyi.
Sania, Denada, Shanti MTV, Shalomita, Rita Effendi, dan beberapa nama lain pernah berguru teknik seni suara padanya. Juga artis yang bukan penyanyi macam Tamara Blesinski, Dewi Huges, dan Marini Zumarnis pernah memperoleh sentuhan olah vokal dari Berta.